Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 3 Mei 2025. Shalom dan selamat pagi, Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita. Marilah sebelum kita bersama menjalani kegiatan kita hari ini, kita dasari pada pengenalan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga apa yang kami lakukan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Renungan hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dan yang ke-7 yang demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Renungan hari ini diberi judul Mendidik dan Mengajar. Jemaat dikasihi Tuhan, kemarin tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan berasal dari kata education yang dalam bahasa Indonesia disebut edukasi. Kata ini berasal dari bahasa Latin ex dan ducare yang artinya menghantar keluar dari kegelapan kepada terang. Tuhan menghendaki setiap kita untuk menjadi pembawa terang di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Mari kita merefleksikan Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7 tentang bagaimana Tuhan memerintahkan umat untuk mengajarkan kebenaran kepada anak-anak mereka. Artinya, anak-anak membutuhkan ajaran dan didikan tentang kebenaran. Mengapa anak perlu memahami kebenaran? Karena kebenaran mampu mengubah dunia. Nah, pengajaran ini harus dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus supaya benar-benar bisa diingat dan dilakukan dalam kehidupan anak. Pengajaran juga harus diberikan dalam segala keadaan dan dengan relasi yang terjalin baik. Karena melalui relasi yang baik, anak-anak bisa menerima pengajaran dengan baik juga. Dan pada gilirannya, diharapkan akan terjadi sebuah perubahan yang berkelanjutan dalam kehidupan anak. Dan inilah tujuan pendidikan, perubahan hidup yang berkelanjutan. Banyak orang mungkin berpikir bahwa pendidikan hanya diselenggarakan oleh sekolah. Namun, melihat kembali bacaan kita pada kitab Ulangan, pendidikan Kristen dimulai dari keluarga, di mana orang tua sebagai penyelenggara pendidikan harus bekerja sama dengan baik. Ayah dan ibu punya peran yang sama untuk memberikan didikan kepada anak-anak. Pendidikan tidak bisa hanya dikerahkan kepada satu orang saja, ayah atau ibu. Peran dan tanggung jawab pendidikan Kristen ini sangatlah besar. Gereja sebagai persekutuan orang beriman juga punya fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan Kristen. Gereja membawa jemaat untuk mengenal Tuhan dan bertumbuh bersama menjadi dewasa dalam Tuhan. Pendidikan yang mengubahkan hidup terjadi di sepanjang kehidupan seseorang. Orang tua, gereja, dan sekolah perlu terus-menerus bersinergi membangun komitmen untuk mendidik anak-anak sehingga mereka dapat mengalami perubahan hidup yang terus-menerus. Dan hal ini tidak boleh dilakukan dengan setengah hati. Perlu ketulusan, kesungguhan, keteladanan, dan kasih seperti yang Allah berikan di dalam diri Yesus Kristus. Sekali lagi, tujuan akhir pendidikan adalah setiap anak dapat menemukan terang dan mengalami pertumbuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk tugas kami boleh mendidik anak-anak kami, baik dalam peranan kami sebagai orang tua, sebagai pengajar di sekolah, ataupun juga dalam lingkup bergereja. Mampukan kami untuk benar-benar dapat mewariskan kebenaran firman-Mu yang baik dan dapat membawa perubahan dalam diri setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.